Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok sistem propulsi akan menjelaskan tentang kompresor. Di sini ada 13 kelompok yang terdiri dari saya sendiri Ahmad Haris, yang kedua Sarul Gunawan, ketiga Ribati Fabi, yang keempat Leri Farima, yang kelima Eko Wahyu, selanjutnya Teguh Budi, lalu Muhammad Kisbul, Maria Ulfa, Reza Salvani, lalu Fajar Septiawan, Safiul Dwi, lalu Rizky Dwi, dan yang terakhir Husnan Zaidan. Turbin gas sendiri itu terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Komponen-komponen utama turbin gas sendiri itu ada kompresor, ada ruang bakar, dan turbin sendiri. Kompresor dan turbin mempunyai rotor yang sama, jadi dari kompresor dan turbin itu adalah mempunyai satu as yang sama. Ada 3 komponen yang terpenting yang terdapat pada gas turbin generator. Yang pertama adalah kompresor, kombuster, dan turbin. Kompresor sendiri ini berfungsi sebagai pemampat udara atau menaikkan tekanan udara yang nantinya akan diarahkan ke kombuster. Nah, di dalam kombuster ini tekanan udara yang bertekanan tinggi nantinya akan disemburkan dan akan bercampur dengan udara. Tujuannya adalah untuk mencampurkan campuran udara agar lebih homogen, sehingga pembakaran yang terjadi dalam kombuster akan semakin efisien dan memiliki hasil pembakaran yang lebih bagus. Kemudian flue gas hasil pembakarannya nanti akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Semakin bagus atau semakin tinggi hasil pembakarannya, maka energi yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin akan semakin tinggi, sehingga nanti berakibat pada energi yang diputar oleh turbin yang terhubung dengan poros generator akan semakin tinggi, sehingga energi listrik yang dihasilkan juga semakin tinggi pula. Perkenalkan, nama saya Ribati Fabi, NIM 170 507 540 003. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari Syahrul Gunawan, yaitu compressor section. Komponen utama pada bagian ini adalah axial flow compressor, berfungsi untuk mengkompresikan yang berasal dari inlet air section hingga pertekanan tinggi, sehingga pada saat terjadi pembakaran dapat menghasilkan gas panas berkecepatan tinggi yang dapat menimbulkan daya output turbin yang besar. Axial flow compressor ini terdiri dari 2 bagian, yaitu yang akan dijelaskan oleh Leri Farima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Farima, NIM 170507540005. Saya akan mempresentasikan tentang kompresor pada slide keempat. Pada slide ini saya akan membahas tentang kompresor rotor assembly. Kompresor rotor assembly merupakan kompresor aksial yang berputar pada porosnya. Rotor ini memiliki 17 tingkat sudu. Sudu-sudu tersebut dapat berputar dan mengkompresikan aliran udara dari 1 atm menjadi 17 kalinya untuk mendapatkan tekanan udara yang lebih tinggi. Pada bagian ini terdiri dari wheels, stop valve, tie bolt, dan sudu-sudu yang disusun konsentris di sekeliling sumbu rotor. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompresor stator merupakan bagian dari casing gas turbin yang terdiri dari yang pertama inlet casing, merupakan bagian dari casing yang mengarahkan udara masuk ke inlet bell mouth dan selanjutnya masuk ke inlet quid fan. Yang kedua, forward compressor casing, bagian casing yang di dalamnya terdapat 4 stage kompresor blade. Yang ketiga, off casing, bagian casing yang di dalamnya terdapat kompresor blade tingkat 5-10. Yang keempat, discharge casing, merupakan bagian dari casing yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Budi Riono, NIM 17050754009. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kompresor mata kuliah propulsi. Jadi pada kesempatan ini saya akan melanjutkan untuk slide pembahasan yang akan saya bahas, yaitu mengenai persamaan untuk kompresor. Jadi untuk membersihkan waktu, persamaan untuk kompresor bisa kita ketahui nih, saya tampilkan persamaan umum. Jadi persamaan umum ini menunjukkan persamaan daya yang dibutuhkan oleh kompresor untuk menaikkan tekanan suatu
fluida dalam kasus ini yaitu udara. Jadi dalam turbin gas fungsi kompresor sudah kita ketahui yaitu untuk meningkatkan tekanan fluida sehingga dia memiliki tekanan yang lebih tinggi sehingga temperatur juga lebih tinggi sehingga nantinya mampu membakar campuran bahan bakar yang diinjeksikan ke combustor atau ruang pembakaran sehingga mampu membakar bahan bakar tersebut untuk menggerakkan turbin. Jadi ini bisa kita lihat. Jadi pada kompresor itu terjadi proses isentropis dan proses politropik nanti ya. Jadi pada proses isentropis itu yaitu proses di mana tidak terjadi perubahan entropi atau entropi dari kondisi 1 ke 2 pada kompresor tersebut itu sama. Jadi hanya terjadi perubahan entalpi. Jadi pada proses isentropis itu juga terjadi syaratnya juga ada proses adiabatis di mana seperti ini pada contoh gambar ini, tapi ini gambarnya nozzle mungkin hampir sama dengan kompresor. Jadi di sini juga ada batasan sistem. Ya, garis putus-putus itu batasan sistem sehingga proses adiabatis itu tidak terjadi perpindahan kalor melewati batasan sistem. Jadi nggak ada kalor masuk dan nggak ada kalor yang keluar. Jadi dianggap kalor itu benar-benar terisolasi di dalam sistem kompresor tersebut. Jadi tapi dalam kondisi aktualnya tentunya terjadi hal itu sehingga antara kondisi ideal dan kondisi aktual tentunya berbeda sehingga ini kita kembali lagi ke persamaan umumnya dulu. Jadi ini untuk WK ini kerja kompresor. Jadi kerja kompresor itu awalnya adalah ini. J bisa kita artikan sebagai laju alir massa, kemudian HTE min HTE atau delta H. Jadi delta H itu perubahan entalpi. Jadi entalpi TE itu entalpi keluar dikurangi entalpi masuk. Jadi ini pada hasil akhirnya karena entalpi dari sistem kompresor ini tidak bisa langsung kita ketahui, jadi bisa kita cari perbedaan entalpi yang terjadi di kondisi masuk dan kondisi keluar sehingga ini bisa kita dapat CP J dalam kurung T keluar min T masuk. Jadi entalpi itu kandungan energi yang dibawa oleh fluida tadi. Dia memiliki temperatur, jadi di temperatur ini temperatur keluar, ini temperatur masuk memiliki beda temperatur sehingga dari data beda temperatur itu bisa kita gunakan untuk mencari nilai entalpi. Jadi ini kerja kompresor yaitu CP atau kapasitas kalor yang dimiliki oleh fluida, misal udara nilainya sekian, oksigen sekian dan sebagainya, kemudian J laju alir massa dan delta T perubahan temperatur keluar dikurangi temperatur masuk. Kemudian setelah kita mengetahui ini di sini ada diagram entalpi entropi. Jadi pada diagram ini bisa kita lihat entalpi yang vertikal dan entropi yang horizontal. Jadi ini pada pembahasan kompresor tapi gambarnya kok seperti ini. Jadi untuk di slide selanjutnya nanti akan saya jelaskan yang gambar yang lebih mudah dipahami. Jadi di sini saya jelaskan secara singkat dulu. Jadi pada kinerjanya kompresor itu ada proses isentropis dan proses politropisnya. Jadi pada proses isentropis ini bisa kita lihat ada dua titik ini
ini pada kondisi masuk dan ini pada kondisi keluar. Jadi pada kondisi masuk ini titik ini dan ini kondisi keluar titik ini. Jadi dia karena proses isentropis jadi tidak terjadi perubahan entropi. Jadi entropi ini S1 sama dengan S keluar sama dengan S masuk. Jadi sama, sehingga ini garis ini saya hilangkan dulu. Ya, garis yang ini sejajar dengan ini. Jadi ini adalah kerja isentropis dari kompresor tersebut. Nah, karena proses isentropis tidak berjalan pada kondisi aktual atau kondisi sebenarnya. Jadi pada kondisi sebenarnya mungkin terjadi rugi-rugi atau terjadi perpindahan kalor. Jadi terjadi perubahan entropi ini di sini ada perubahan entropi, sehingga juga entalpi juga berubah, sehingga garis ini agak miring ini dia menunjukkan nilai baru dari kerja yang sebenarnya. Jadi pada diagram HS ini bisa kita lihat bahwa nilai kerja sebenarnya lebih kecil daripada nilai kerja isentropis. Nah, kalau menurut saya ini, jadi diagram HS ini miliknya nozzle atau miliknya juga untuk turbin, karena nilai kerja isentropisnya dia lebih besar daripada kerja sesungguhnya. Nah, untuk diagram HS yang untuk kompresor saya lihatkan di slide berikutnya. Ya, jadi ini untuk lebih jelasnya agar mudah kita pahami. Jadi ini sudah ada diagram HS, entalpi dan entropi seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi di sini untuk pada kompresor, karena kompresor bentuknya tadi seperti ini ya. Nah, karena bentuknya seperti ini, jadi tekanan yang masuk dan tekanan yang keluar tentunya berbeda. Jadi ini pada kondisi inlet dia memiliki tekanan 1, dan pada kondisi outlet titik 2 dia memiliki tekanan yang lebih besar. Jadi P1 ini lebih kecil daripada P2 ya. Nah, kemudian karena pada tekanan 1 ini kecil, sehingga lebih kecil daripada tekanan 2, sehingga energi yang dikandung oleh fluida tersebut atau entalpi H1 tentunya lebih kecil daripada entalpi pada kondisi 2. Nah, untuk selanjutnya ini karena pada prosesnya yang isentropis seperti yang saya jelaskan tadi tidak terjadi perubahan entropi, sehingga pada kondisi 1 dan kondisi 2 ini titiknya dia sejajar sehingga nilai kerja isentropisnya dia di sini. Dia nilai kerja isentropisnya adalah H2 min H1. Jadi ini yang isentropis ini dia adalah selisih H2 dan H1. Nah, kemudian pada kondisi aktual yang sebenarnya, tentunya terjadi kemungkinan untuk perpindahan kalor ya. Jadi entah kalor masuk atau keluar melalui kebocoran dan sebagainya, sehingga ini pada kondisi 2 aksen ini dia memiliki entropi yang berubah. Jadi entropinya tidak sama dengan entropi pada kondisi 1. Jadi di sini terjadi delta S atau beda entropi. Nah, sehingga pada kondisi 2 aksen ini dia juga memiliki H2 aksen atau entalpi pada kondisi 2 yang pada kondisi aktual atau sebenarnya. Sehingga ini
pada garis putus-putus ini dia menunjukkan proses yang sebenarnya atau proses aktual. Jadi garis putus-putus ini bisa kita lihat adalah kerja yang sebenarnya. Jadi pada kondisi kerja kompresor pada kondisi aktual, dia memerlukan kerja yang atau W yang lebih besar daripada kerja isentropis atau usaha yang diperlukan untuk menggerakkan kompresor tersebut pada kondisi aktual dia lebih besar daripada ketika kondisi isentropis. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan di slide persamaan kompresor kali ini. Semoga bisa menambah penjelasan, dan apabila ada kekurangan atau yang belum jelas yang saya sampaikan, mohon untuk dikoreksi, dan terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Saya tambahkan, jadi diagram HS ini tadi ini nanti memiliki hubungan dengan upaya peningkatan efisiensi isentropis. Jadi untuk meningkatkan efisiensi nanti kita bisa menggeser sehingga beda antara kerja sesungguhnya dan kerja isentropis nanti memiliki nilai baru, sehingga dengan tekanan yang sama dia tidak memerlukan kerja yang lebih besar, sehingga dengan kerja yang mendekati kondisi isentropis dia sudah mampu memiliki entalpi untuk menghasilkan tekanan yang sama. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismul Bakhor, NIM 17507540110. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kompresor. Jika proses kompresi berlangsung isentropik, maka kerja mekanik yang diperlukan kompresor untuk menaikkan tekanan fluida dari PTI ke PTE yang sama adalah seperti rumus 3.26 berikut. Maka dapat dilihat bahwa WKS lebih kecil daripada WK-min. Perbandingan antara kerja mekanik isentropik dan kerja mekanik yang diperlukan kompresor dalam keadaan sebenarnya dinyatakan dengan efisiensi isentropik kompresor seperti persamaan 3.27 berikut. Efisiensi K sama dengan WKS per WK sama dengan delta H TKS per delta H TK, dan seterusnya. Usaha menaikkan efisiensi kompresor merupakan usaha mengurangi kerja kompresor WK untuk mencapai tekanan yang sama. Jadi mengurangi delta HK atau usaha mendekatkan titik E ke titik ES, atau membuat agar delta S dikali K sama dengan SE min SES mendekati 0, yaitu mendekati isentropik. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa Hadi Putri, NIM 011. Di sini saya akan menjelaskan tentang axial flow kompresor, yaitu adalah komponen utama pada kompresor yang berfungsi untuk mengkompresikan udara yang berasal dari inlet air section hingga bertekanan tinggi, sehingga pada saat terjadi pembakaran dapat menghasilkan gas panas berkecepatan tinggi yang dapat menimbulkan daya output turbin yang besar. Axial flow kompresor terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kompresor rotor assembly, yang merupakan bagian dari kompresor aksial yang berputar pada porosnya. Rotor ini memiliki 17 tingkat sudu yang mengkompresikan aliran udara secara aksial dari 1 atm menjadi 17 kalinya, sehingga diperoleh udara yang bertekanan tinggi. Bagian ini tersusun dari well, stub shaft, tie bolt, dan sudu-sudu yang disusun konsentris di sekeliling sumbu rotor.
Yang kedua adalah kompresor strator yang merupakan bagian dari casing gas turbin yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah injet casing yang merupakan bagian dari casing yang mengarahkan udara masuk ke inlet bell mouth yang selanjutnya masuk ke inlet wet fan. Yang kedua adalah forward compressor casing, yaitu bagian casing yang di dalamnya terdapat 4 stage kompresor blade. Yang ketiga adalah aft casing yang merupakan bagian casing yang di dalamnya terdiri dari terdapat kompresor blade tingkat 5-10. Dan yang terakhir yang keempat yaitu discharge casing yang merupakan bagian casing yang berfungsi sebagai tempat keluarnya udara yang telah dikompresikan. Axial flow compressor sendiri memiliki keunggulan dan kelebihan. Keunggulannya adalah simple dan tidak mahal, relatif ringan bobotnya. Dan kelemahannya adalah kurang efisien, frontal area yang besar, dan rasio kompresinya terbatas yaitu 4:1. Kompresor pada dasarnya terdiri dari satu komponen yang bergerak atau sering kita sebut sebagai impeller, dan satu komponen yang diam atau disebut sebagai diffuser. Prinsip kerjanya adalah energi mekanik yang diterima oleh impeller nantinya akan ditransmisikan melalui shaft sehingga berubah bentuk menjadi energi kinetik. Pada saat perubahan energi tersebut maka akan terjadi proses tekan dan panas yang diakibatkan adanya gesekan. Salah satu penggunaan diffuser yaitu untuk mengarahkan udara masuk ke dalam ruang bakar. Salah satu kelemahan yang ada pada kompresor jenis ini yaitu desain yang kompleks dan mahal karena penggunaan diameter yang besar sehingga akan berakibat juga pada luas penampang yang besar juga. Kemudian keunggulan daripada kompresor jenis ini yaitu efisien dan rasio kompresi besar 20:1. Baik. Sini saya Fajar Septiawan dari kelompok kompresor. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kompresor sentrifugal dan juga kompresor aksial. Untuk parameter di sini untuk perbandingannya ada 5. Yang pertama adalah arah aliran masuk dan juga keluar. Kemudian yang kedua adalah laju aliran massa dengan bilangan m dot. Kemudian perbandingan tekanan atau pressure per tingkatnya. Kemudian jumlah tingkat, dan yang terakhir adalah efisiensi dari masing-masing kompresor. Untuk kompresor sentrifugal, arah aliran masuknya yakni berbentuk sumbunya yakni radial, kemudian arah aliran masuknya dan juga arah aliran keluarnya berbelok. Kemudian untuk kompresor aksial, sumbunya berbentuk sejajar. Untuk arah alirannya yakni berbentuk lurus. Kemudian untuk laju aliran massanya dari kompresor sentrifugal mampu memberikan laju aliran massa sebesar 50 kg per second. Kemudian untuk laju aliran massa pada kompresor aksial yakni sebesar 700 kg per second. Untuk laju aliran massa dari kompresor aksial yakni lebih besar dari kompresor sentrifugal. Untuk selanjutnya perbandingan dari tekanan atau pressure per tingkatnya. Untuk kompresor sentrifugal mampu memberikan tekanan sebesar 4-10 bar. Kemudian untuk kompresor aksial ini 1,2 hingga 1,5 bar. Tetapi dalam kompresor aksial secara keseluruhannya dapat mencapai pressure di angka 30 bar. Untuk per tingkatnya hanya mampu 1,2 hingga 1,5 bar. Dibandingkan dengan sentrifugal, kompresor aksial lebih kecil untuk perbandingan tekanannya per tingkatnya. Kemudian untuk jumlah tingkat dari kompresor sentrifugal hanya berjumlah 1 hingga 2. Sedangkan untuk kompresor aksial ini berjumlah 10 hingga 30 tingkat. Untuk mengurangi jumlah tingkat, jadi dilakukan dengan meningkatkan nilai pressure per tingkatnya untuk nilai di kompresor aksial. Kemudian untuk efisiensi dari kompresor sentrifugal ini sedikit lebih rendah, yakni di angka 75% hingga 84% untuk nilai efisiensinya. Untuk nilai efisiensi dari kompresor aksial, yakni dengan angka 85% hingga 88%.
Untuk efisiensi di kompresor sentrifugal baik dalam daerah putaran yang luas, sedangkan untuk kompresor aksial, efisiensinya baik dalam daerah putaran yang sempit. Untuk apabila terjadinya endapan pada sudu-sudu di dalam kompresor, untuk kompresor sentrifugal kurang peka, untuk kompresor aksial cukup peka karena dalam tingkatnya efisiensinya ini berputar pada putaran yang sempit. Sedangkan untuk putaran di kompresor sentrifugal terjadi dalam daerah putaran yang luas. Jadi apabila terjadi endapan di kompresor sentrifugal tidak terlalu peka, untuk kompresor aksial peka. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Safiul Dwi Maruf, NIM 17050754020. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbandingan sentrifugal dan aksial. Untuk yang ke-6, parameter kecepatan udara masuk kompresor sentrifugalnya yaitu M1 maksimal 0,70, sedangkan kompresor aksialnya juga sama, M1 maksimal 0,070. Untuk yang ke-7 yaitu parameter karakteristik prestasi dan surging. Lihat grafik PVS pada rumus berikut. Kompresor sentrifugalnya lebih baik tidak peka terhadap surging atau stall. Lihat gambar 11.20. Sedangkan kompresor aksialnya baik peka terhadap surging atau stall. Lihat gambar pada 11.21. Untuk yang ke-8, parameter diameter penampang frontal. Kompresor sentrifugalnya lebih besar, sedangkan kompresor aksialnya lebih kecil untuk laju aliran massa yang sama. Untuk yang ke-9, parameter panjang. Kompresor sentrifugalnya lebih pendek, sedangkan kompresor aksialnya lebih panjang. Untuk yang ke-10, parameter berat. Kompresor sentrifugalnya ringan, sedangkan kompresor aksialnya juga berat. Sedangkan yang ke-11 terakhir yaitu parameter keterpercayaan. Kompresor sentrifugalnya lebih tinggi, sedangkan kompresor aksialnya cukup tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Dan aksial selanjutnya yaitu dari kekuatan konstruksi. Untuk sentrifugal lebih tegar, tahan terhadap foreign object damage, dan tidak peka terhadap pasir. Untuk aksial cukup baik. Lalu pembuatan, sentrifugal lebih mudah dan aksial relatif lebih sukar. Untuk biaya pembuatan, sentrifugal lebih murah karena pembuatannya lebih mudah, sedangkan untuk aksial relatif lebih mahal. Lalu dari segi operasi dan perawatan, sentrifugal lebih mudah, tidak banyak gangguan, daerah operasionalnya lebih luas, sedangkan aksial relatif lebih sukar. Dari daya start, untuk sentrifugal kecil, sedangkan aksial besar. Untuk pengaplikasiannya, sentrifugal sistem turbin gas kecil, motor otomotif, propulsi pesawat terbang dengan gaya dorong kecil, gaya dorong perluas penampang frontal kecil. Sedangkan aksial kebanyakan untuk motor propulsi pesawat terbang dengan gaya dorong besar, gaya dorong perluas penampang frontal besar, instalasi daya lebih besar. Prinsip kerja kompresor. Kompresor pada sistem turbin gas berada pada satu poros dengan turbin. Sebagian energi mekanis berupa rotasi poros yang dihasilkan oleh turbin digunakan untuk memutar rotor kompresor. Jadi, kompresor diputar oleh turbin yang bekerja karena adanya aliran gas bertekanan, sehingga udara masuk ke dalam kompresor melalui saluran masuk udara. Komponen utama pada bagian kompresor, yaitu axial flow kompresor, akan mengkompresikan udara yang berasal dari inlet air section hingga bertekanan tinggi, sehingga pada saat terjadi pembakaran dapat menghasilkan gas panas berkecepatan tinggi yang dapat menimbulkan daya output turbin yang besar. Biasanya tekanan di akhir sudu kompresor mencapai 30 kali tekanan inlet kompresor. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.